anak-anak ibu semua, kembali lagi bersama Ibu Sustri Tambunan dalam pembelajaran IPA. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang usaha. Kira-kira apa ya usaha? Apa ini disebut usaha? Atau ini disebut dengan usaha? Atau ini disebut dengan usaha? Atau, coba perhatikan, saya sedang mendorong dinding. Apakah itu disebut dengan usaha atau hanya sedang berusaha? Yuk kita simak video ini untuk memahami lebih jauh lagi apa itu usaha. Dalam fisika, penjelasan tentang usaha itu cukup berbeda dengan istilah yang sering dikemukakan oleh beberapa orang ya di setiap harinya. Nah, misalnya dia mengatakan, usaha dulu dong supaya hasilnya bagus. Atau orang mengatakan, usaha kamu apa? Usaha saya jualan online, seperti itu. Ya, namun di dalam fisika, arti usaha itu berbeda dengan yang biasa oleh orang-orang lain gunakan ya. Nah, di dalam fisika itu ketika tidak ada perubahan kedudukan, ya sekali lagi ketika tidak ada perubahan kedudukan atau ketika tidak ada pergerakan, di situ tidak dinamakan dengan usaha. Contohnya tadi saat saya mendorong dinding, namun dinding tadi tidak bergerak, ya dinding tadi tidak bergerak, maka itu juga tidak dikatakan dengan usaha karena usahanya bernilai 0. Jadi, usaha di dalam IPA atau di dalam fisika adalah besarnya energi yang digunakan oleh gaya untuk memindahkan suatu benda. Ya, nah usaha ini melibatkan yang namanya gaya atau disingkat dengan F besar. Ya, kemudian ada perpindahan atau disingkat dengan delta S. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka semakin besar juga usaha yang harus dilakukan. Nah, semakin besar perpindahannya, ya, semakin besar perpindahan benda tersebut, maka semakin besar juga usaha yang harus dilakukan. Maka hubungan usaha, gaya, dan perpindahan secara matematis dapat dituliskan dengan W sama dengan F kali delta S, di mana W ini yaitu singkatan dari work, yaitu usaha, ya, satuannya joule. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton. Dan delta S atau perpindahan ya satuannya meter. Nah, kembali lagi pada kasus saat saya mendorong dinding atau tembok seperti tadi ya. Mengapa dikatakan usaha bernilai 0? Ya, tadi saya sampaikan usahanya bernilai 0 sehingga tidak disebut dengan usaha. Nah, hal ini disebabkan karena tidak ada perpindahan atau perpindahannya adalah 0. Sehingga walaupun saya mendorong sekuat tenaga atau memberikan gaya dengan sebesar-besarnya, ketika perpindahannya 0, maka jika 100 gaya atau 100 Newton sekalipun gaya yang akan saya berikan, maka usahanya akan tetap bernilai 0 karena dikalikan dengan 0 bilangan apapun, hasilnya adalah 0. Agar lebih memahami konsep usaha dalam fisika ini ya, ayo kita analisis pernyataan-pernyataan berikut ini, apakah termasuk usaha atau tidak usaha. Yang pertama yaitu Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 meter. Nah, tanpa menghitung kita juga sudah mengetahui bahwa ini termasuk usaha. Karena apa? Ya benar, dikatakan tadi ada perpindahan meja itu sejauh 20 cm. Berapa besar usaha yang diberikan oleh Benny untuk mendorong meja itu? Kita dapat menghitungnya menggunakan rumus W sama dengan F kali delta S, di mana F-nya adalah gaya sebesar 10 Newton dan delta S-nya yaitu perpindahannya sejauh 20 cm. Sehingga kita langsung masukkan saja ke rumus dengan catatan 20 cm karena satuannya masih cm, kita ubah dulu ya ke meter. Nah, sehingga 0,2 meter. Langsung saja masukkan ke rumus W sama dengan F kali S. F-nya 10 Newton, delta S-nya atau perpindahannya adalah 0,2 meter. Sehingga usaha Benny adalah bernilai 2 joule. Yang kedua adalah Mangga
ya bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Apakah ini termasuk usaha atau tidak? Oke, dari ketinggian yang menyatakan 2 meter menuju 0 meter di permukaan tanah, berarti ada perpindahan, ya. Maka pernyataan ini disebut dengan usaha. Kita dapat menghitung berapa besar usahanya dengan menggunakan rumus W sama dengan F dikali delta S. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah di dalam pernyataannya tidak diketahui berapa F-nya atau berapa gayanya. Namun, jangan khawatir, kita dapat menghitung berapa besar gayanya dengan rumus M dikali G. Ya, massa dikali gravitasi. Gravitasi bumi itu sudah suatu ketetapan ya, bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita ubah dulu massanya tadi diketahui 500 gram ya, kita ubah ke kilogram, hasilnya 0,5 kilogram. Jadi F-nya sama dengan M dikali G, ya. Massa dikali gravitasi yaitu 0,5 dikali dengan 10. Diperolehlah F-nya atau gayanya adalah 5 Newton. Sekarang kita dapat menghitung berapa besar usahanya dengan langsung memasukkan ke rumus. W sama dengan F dikali S, ya. 5 Newton, F-nya dikali dengan 2 meter perpindahannya, yaitu 10 Joule. Jadi besar usahanya adalah 10 Joule. Contoh yang ketiga adalah Siti mendorong kereta belanjaannya dengan gaya 50 Newton, ya. Dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke arah rak sayuran. Kemudian kembali lagi ke rak daging. Nah, karena Siti bergerak dari rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging, ya, maka Siti tidak mengalami yang namanya perpindahan karena posisi awalnya sama dengan posisi akhirnya, ya, tetap seperti itu ya. Karena itu pernyataan yang ketiga ini bukanlah usaha atau usahanya bernilai 0. Selanjutnya yang keempat adalah Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton sehingga telur tersebut pecah. Apakah pernyataan ini termasuk usaha atau bukan usaha? Ya, benar sekali ya. Pernyataan ini sama dengan pernyataan yang ketiga tadi. Karena tidak ada perpindahan, maka ini bukanlah termasuk usaha, ya, atau usahanya bernilai 0. Demikian dulu ya pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.